Baiklah, salam jumpa bersama saya kembali, Bapak Yuda, di pembelajaran IPA. Kali ini kita belajar secara daring untuk materi gerak dan gaya. Adapun kompetensi kita pada pembelajaran untuk materi ini, kompetensi dasarnya yaitu 3.2, menganalisis gerak lurus pengaruh gaya terhadap gerak benda berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Dan untuk keterampilannya 4.2, menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita setelah mempelajari materi ini, yaitu mendeskripsikan konsep gerak lurus, kemudian diminta untuk menganalisis perbedaan jarak dan perpindahan, menganalisis perbedaan kelajuan dan kecepatan, menghitung kelajuan dan kecepatan pada beberapa contoh kasus berdasarkan konsep gerak lurus beraturan, menghitung jarak tempuh benda dengan kecepatan dan waktu tertentu. Pada pertemuan kali ini, kita hanya membahas indikator 3.2.1 dan 3.2.2. Baiklah, kita akan mulai masuk ke materi. Sekarang saya minta kalian untuk memperhatikan gambar ini. Ada. Tahukah kalian apa itu gerak? Setiap hari kita bergerak, dan kita juga melihat benda-benda orang lain bergerak di sekitar kita. Benda apa saja yang bergerak pada gambar ini? Ya, terlihat ada motor Vespa ini ya, dia bergerak, kemudian ada mobil yang berjalan, gitu ya. Apakah anak SMP ini bergerak? Tidak ya, anak ini diam, tidak bergerak. Berbeda dengan mobil dan motor ini. Sekarang, perhatikan serangga ini. Oke. Pada animasi ini terlihat serangga bergerak dari titik A menuju ke titik B. Jadi, kesimpulan yang dapat kita peroleh, apa pengertian gerak dalam fisika sih? Serangga ini mengalami perubahan posisi menurut titik acuan, yakni dari titik A ya menuju ke titik B, sehingga serangga tersebut dikatakan bergerak. Oke. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara perpindahan dan jarak ya. Jadi terlihat mobil merah ini bergerak dengan lintasan ini. Sedangkan mobil kuning ini bergerak dengan lintasan yang berwarna kuning. Dan mobil berwarna coklat ini bergerak dengan lintasan yang berwarna biru. Ketiga mobil itu bergerak dengan arah yang berbeda, tetapi menuju satu titik. Jadi, mobil merah dengan garis merah ini menandakan adalah jarak yang ditempuh oleh mobil merah ini. Sedangkan oleh bis kuning ini, jarak yang ditempuhnya ditandai dengan garis berwarna kuning ini. Sedangkan jarak untuk mobil coklat itu ditentukan dengan garis yang berwarna biru. Itu jarak. Sedangkan perpindahannya sama, yaitu dari titik start menuju ke titik finish. Ya. Jadi ada perbedaan yang sangat terlihat. Jadi perpindahan ini hanya dari jarak dari titik ini, titik start menuju titik akhir. Ditarik garis lurus, itu adalah perpindahannya. Berdasarkan animasi pada tayangan sebelumnya, kesimpulan apa yang bisa kita petik mengenai perbedaan jarak dan perpindahan?
Untuk lebih memastikan bahwa kita sudah sungguh-sungguh memahami antara perbedaan jarak dan perpindahan, sekarang saya berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat mobil bergerak dari titik 0 meter menuju 2 meter sebelah kanan, di mana garis hitam ini adalah jaraknya dan garis merah ini adalah perpindahannya. Ketika dia bergerak ke kanan, jarak dan perpindahannya bernilai sama. Tetapi ketika mobil ini bergerak dari titik 2 meter menuju 0, di sini terdapat perbedaan, di mana jaraknya menjadi 4 meter, sedangkan perpindahannya 0. Kenapa perpindahannya 0? Karena posisinya tetap dari posisi semula. Selanjutnya, apabila dia bergerak lagi menuju titik yang 2 meter sebelah kiri, maka jaraknya menjadi 6 meter. Sedangkan perpindahannya menjadi negatif 2 meter. Artinya, negatif itu berlawanan arah. Kita anggap kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Selanjutnya, apabila mobil ini bergerak dari titik 2 meter menuju 0 meter kembali, maka jarak yang total yang telah ditempuh oleh mobil ini sejauh 8 meter. Tetapi perpindahannya adalah 0 karena mobil ini tidak berpindah, yaitu tetap di titik 0 meter. Kesimpulannya, perbedaan antara jarak dan perpindahan adalah jarak merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah, di mana arah ke kanan kita anggap positif, arah ke kiri kita anggap negatif. Arah ke atas kita anggap positif, arahnya ke bawah kita anggap negatif. Jarak hanya melihat nilai, sedangkan perpindahan melihat nilai dan arahnya. Jarak selalu bernilai positif, sedangkan perpindahan bisa positif, bisa negatif, tergantung titik acuannya. Contoh. Berikut ini adalah contoh soal. Seorang anak kecil berlari dari titik A ke titik B sejauh 400 meter. Kemudian, berbalik arah berlari menuju ke titik C sejauh 250 meter. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh anak tersebut? Jadi diibaratkan animasi seperti ini. Anak ini berlari dari titik A menuju ke titik B sejauh 400 meter. Selanjutnya, dari titik B, dia kembali lagi menuju ke titik C sejauh 250 meter. Maka, diketahui jarak A ke B adalah 400 meter, jarak dari B ke C 250 meter, dan yang ditanyakan adalah jarak dan perpindahan yang ditempuh. Untuk menghitung jarak, kita cukup menambahkan AB ditambah BC, yaitu 400 ditambah 250 meter, sama dengan 650 meter. Sedangkan perpindahan dari A ke C cukup kita hitung min AB ditambah BC. Sehingga perpindahan yang ditempuh adalah minus 150. Kenapa minus? Karena titik acuannya adalah titik A. Anak ini berada di sebelah kiri titik A. Kalau di sebelah kiri titik A, kita anggap negatif. Itu kesepakatan kita. Ya.